Halo teman-teman, kembali lagi di Dongeng Anak Indonesia. Cerita kali ini adalah kisah kura-kura dan monyet pembohong. Di suatu hari, tinggallah seekor kura-kura yang sangat rendah hati dan sangat baik. Ia memiliki kebun yang ditanami buah-buahan yang cukup segar. Ia juga menanam buah pisang, namun ia selalu kesulitan ketika buah-buahan di kebunnya panen, karena ia tidak bisa memanjat. Suatu hari di sebuah hutan, seekor monyet yang sangat sombong, ia selalu menyombongkan diri yang paling cerdas dan lincah. Ia membanggakan dirinya bahwa ia pemanjat yang hebat. Ia juga bisa berlari sama cepatnya seperti kelinci. Tibalah hari yang ditunggu. Kura-kura. Buah-buahan di kebunnya sudah berbuah. Ia sangat senang. Namun, tiba-tiba ia merasa sedih karena tidak bisa memetik hasil buahnya. Akhirnya, ia berjalan mencari siapa saja yang bisa menolongnya. Kura-kura melihat kerumunan teman-temannya sedang berkumpul. Ia memutuskan untuk menghampiri. Mungkin saja di sana ada yang bisa membantuku mengambil buah-buahanku yang lezat, ujarnya dalam hati. Setibanya di kerumunan, ia melihat seekor monyet sedang membual di depan teman-temannya. Ia menunjukkan keahliannya memanjat pohon. Ia selalu membanggakan diri. Ketika monyet meloncat turun di sebuah cangkang, tiba-tiba sebuah kepala dan 4 kaki keluar dari cangkang dan mulai merangkak berjalan. Si monyet sadar bahwa cangkang itu adalah kura-kura atau biasa disebut si lambat. Karena kura-kura adalah hewan paling lambat yang ada di hutan tersebut. Monyet tertawa melihat kura-kura datang. Ia pun mulai mengejeknya. Namun, kura-kura hanya tersenyum, tidak menghiraukan yang dikatakan oleh si monyet. Si monyet sangat marah dan malu. Ia sama sekali tidak dipedulikan oleh kura-kura yang lambat. Akhirnya, ia memutuskan untuk ke rumah kura-kura. Ia ingin membuat perhitungan karena membuatnya malu. Setibanya ia di rumah kura-kura, ternyata di rumahnya tidak ada siapapun. Monyet pun terus mencari. Akhirnya, ia bertemu dengan rubah yang sedang asik bermain. "Hei rubah, apakah kau melihat kemana perginya kura-kura?" tanya monyet. "Aku melihatnya di kebun ujung jalan sana," jawab rubah. Monyet pun langsung berlari mencari kura-kura. Monyet pun tiba di kebun. Ia sangat terkejut melihat kebun yang sangat teratur dan buah-buahan yang segar. Ia pun melihat buah pisang kesukaannya. Tiba-tiba, ia mendapatkan siasat untuk menipu si kura-kura. Monyet langsung menghampiri kura-kura yang sedang asik menyiram bunga-bunga yang cantik. Monyet menyapa dengan sangat akrab. Namun, kura-kura masih tidak menghiraukan, karena ia tahu monyet adalah hewan yang sangat licik. Namun, kedatangan monyet ke sini membuat kura-kura senang, karena ia akan meminta tolong untuk mengambilkan buah-buahan yang segar itu. Monyet pun langsung menerima tawaran untuk mengambil buah. Ia langsung memetiknya dan makan bersama. Monyet meminta maaf karena kemarin ia sudah mengejeknya. "Kura-kura, maafkan aku. Kemarin sudah menertawakanmu dan mengejek kedatanganmu," ujarnya menyesal. "Ya, tidak apa-apa. Aku memang hewan yang cukup lambat," jawabnya. "Kau memang hewan yang sangat lambat, namun kau hewan yang baik hati. Aku senang karena kamu sudah mau memaafkanku. Bagaimana jika besok kita pergi berpiknik? Aku ingin bersahabat denganmu," ajaknya. "Piknik? Bagaimana ya?" jawabnya. "Iya, piknik. Aku hanya ingin bersahabat denganmu." "Baiklah, besok aku ikut piknik denganmu. Apa saja yang harus aku bawa?" tanya kura-kura. "Kamu tidak perlu membawa apa-apa. Kamu hanya membawa bekal
Yang banyak, buah-buahan ini sangat segar. Baiklah monyet, jawab kura-kura. Besok kita akan bertemu di tepi sungai. Aku akan menunggumu di sana. Tibalah hari yang sudah dijanjikan oleh monyet. Kura-kura membawa ransel yang sangat besar. Ia membawa bekal yang sangat banyak. Melihat kura-kura datang, monyet sangat senang. Ia bukan senang karena kedatangan kura-kura, namun ia senang melihat ransel yang dibawa oleh kura-kura. Mereka langsung berangkat menuju gunung di seberang sungai sana. Awalnya mereka berjalan bersama-sama, namun monyet mulai bosan karena ia harus memperlambat jalannya. Ia pun langsung memanjat pohon dan berlari. Kura-kura yang membawa ransel sangat kelelahan. Ia pun ingin beristirahat sejenak. Namun, ia tidak takut ketinggalan jauh dari monyet. Ia pun memutuskan untuk terus berjalan. Melihat kura-kura kelelahan, monyet sangat senang. Ia mengusulkan untuk membawa ransel kura-kura. Kura-kura pun sangat senang. Tanpa berpikir panjang, ia memberikan ranselnya kepada monyet. Monyet langsung memanjat pohon dan berlari sangat cepat. Kura-kura sangat kelelahan dan mulai kelaparan. Ia pun mencari di mana monyet. Namun, di tengah perjalanan, ia melihat monyet sedang tertidur. Ia pun melihat ranselnya. Kura-kura sangat senang melihat monyet. Ia berpikir bahwa monyet sedang menunggunya. Kura-kura langsung menghampiri monyet. Namun, ia melihat sisa makanannya berserakan di mana-mana. Kura-kura langsung membuka ranselnya, tapi tidak ada satupun makanan yang tersisa. Padahal kura-kura sangat kelaparan. Kura-kura membangunkan monyet yang sedang tertidur. Monyet pun bangun dan hanya mengucapkan terima kasih lalu pergi. Kura-kura sangat sedih karena dibohongi oleh monyet. Kura-kura melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang pemburu. Dan pemburu langsung membawa kura-kura pergi ke sebuah rumah. Kura-kura diikat di halaman. Kura-kura sangat sedih karena pemburu akan menjualnya ke kota. Kura-kura sangat kelaparan. Tiba-tiba pemburu membawakan buah-buahan yang sangat banyak dan lezat. Kura-kura langsung memakan dengan lahap. Tiba-tiba monyet datang menghampiri. Perutnya mulai terasa lapar. Ia melihat kura-kura yang sangat lahap memakan buah-buahan. Tanpa pikir panjang, monyet langsung meminta satu buah pisang. Namun, kura-kura tidak mempedulikannya. Kura-kura, maafkan aku. Tadi aku sangat kelaparan, ujar monyet. Baiklah, tidak apa-apa. Lagi pula, aku sudah mendapatkan gantinya. Aku bisa memakan buahan ini sampai kenyang, jawabnya. Bolehkah aku meminta satu pisang? Tapi kenapa kamu diikat dengan rantai? Ujar monyet. Iya, boleh. Aku diikat karena saudagar kaya akan memberikan buah-buahan yang sangat banyak. Aku sangat senang di sini, jawab kura-kura. Apa? Kamu akan diberikan buah-buahan setiap hari? Tanya monyet. Benar monyet, saudagar kaya itu sangat menyukaiku. Ia takut aku melarikan diri, jawab kura-kura. Oh, begitu rupanya. Tapi jika kau di sini, siapa yang akan mengurus perkebunanmu? Siapa yang akan merawat buah-buahanmu yang sangat lezat itu? Tanya monyet. Ia mencari akal untuk meyakinkan kura-kura bertukar posisi. Aku pun berpikir demikian monyet, jawabnya bingung. Bagaimana jika aku yang menggantikanmu di sini? Tanya monyet. Benarkah kau akan menggantikanku? Iya, kamu lebih cocok mengurus kebun. Kau benar monyet. Baiklah, tolong lepaskan ikatannya dari kakiku dan langsung ikatkan pada kakimu. Baiklah, monyet sangat gembira. Monyet langsung memakan buah-buahan yang ada di dekatnya. Ia merasa sangat senang karena akan mendapatkan makanan setiap hari tanpa mencari ke sana kemari. Tiba-tiba pemburu itu datang dan langsung membawa monyet masuk ke kurungan besi. Ia sangat kebingungan. Ia berusaha melepaskan diri,
Namun, usahanya sia-sia. Ia hanya bisa menangis dan menyesal sudah menipu kura-kura. Pesan moral dari cerita dongeng fabel cerita kura-kura dan monyet adalah gunakan akal pikiran serta kelebihan yang kita miliki untuk membantu orang lain, bukan untuk menipu dan memanfaatkan orang lain. Nah, sekian dulu ya cerita kura-kura dan monyet pada kali ini. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, dan share. See you next time.